Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Statistika ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Septian Fauzan dan teman saya Rinaldi Muhammad Rifki. Penarikan sampel. Teknik pengambilan sampel secara umum ada dua jenis. Teknik pengambilan sampel yaitu sampel acak atau random sampling yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Pengertian random sampling dan non-random sampling. Sampel acak atau probability sampling adalah cara atau teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Contoh, misalkan jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah 25. Maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sebagai catatan bahwa menentukan ukuran sampel tidak dapat dilakukan sembarangan. Anda perlu mengikuti kaidah tertentu dan mengacu pada teori para ahli. Artikel berikut dapat membantu Anda menemukan referensi ukuran sampel yang tepat. Random sampling atau non-probability sampling adalah salah satu teknik sampling di mana setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Teknik ini tidak menggunakan kaidah peluang non-probability dalam menentukan sampel. Dalam penelitian, teknik ini sebaiknya digunakan apabila teknik probability sampling tidak dapat digunakan. Beberapa alasan yang biasanya dalam menggunakan teknik ini adalah karena faktor kedekatan dengan peneliti, biaya yang terbatas, dan lain sebagainya. Peluang elemen selain yang ditentukan peneliti adalah nol. Dua jenis teknik pengambilan sampel tersebut di atas mempunyai tujuan yang tidak sama sehingga tidak sembarang untuk disubstitusikan satu sama lain. Jika seorang peneliti ingin hasil penelitiannya bisa dijadikan ukuran, melakukan pendugaan parameter populasi, menduga kondisi populasi dari data sampelnya, atau istilah lainnya adalah akan melakukan inferensia statistik, maka seharusnya sampel representatif dan diambil secara acak atau dengan metode sampel berpeluang probability sampling. Mahasiswa memahami pengertian dan konsep distribusi sampling. Distribusi sampel adalah distribusi dari rata-rata proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang kali dari populasi, menunjukkan distribusi dari nilai-nilai yang berbeda statistik sampel atau penduga dari banyak sampel yang berukuran sama. Mahasiswa mengetahui prinsip-prinsip teorema limit Busta atau central limit theorem pada distribusi sampling.
Teorema limit pusat atau central limit theorem menyatakan bahwa bentuk distribusi sampling dari rata-rata sampel selalu cenderung mendekati distribusi normal. Teorema ini menyatakan bahwa bentuk distribusi sampling dari rata-rata sampel selalu cenderung mendekati distribusi normal. Mengkonstruksi distribusi total sampel dan distribusi rataan sampel dari data yang ada. Sampling distribution adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik sampling distribution tergantung dari ukuran populasi, ukuran sampel, metode memilih sampel. Distribusi sampling dari X dengan ukuran sampel N adalah suatu distribusi yang bila percobaan dilakukan secara berulang atau selalu dengan jumlah sampel N akan menghasilkan banyak nilai sampel dengan rata-rata X. Distribusi sampling ini menggambarkan variabilitas atau perubahan rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi. Pengertian konsep penaksiran parameter dan dapat melakukan penarikan kesimpulan melalui penaksiran parameter. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu 1. Statistika deskriptif, 2. Statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistik inferensial, statistik dengan segala informasi dari sampel digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi dari mana sampel itu diambil. Penarikan titik, point estimation untuk rataan variasi dan proporsi. Penarikan titik, sebuah parameter atau sebuah nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan sebagai penaksiran dari parameter yang nilainya tidak diketahui. Misalnya, X1 dan X2 atau Xn merupakan sampel acak berukuran N dari X. Maka, statistik yang berkaitan dengan 0 dinamakan penaksiran dari 0. Setelah sampel diambil, nilai-nilai yang dihitung dari sampel itu digunakan sebagai taksiran titik bagi 0. Memahami selang interval estimation untuk rataan variansi dan proporsi. Penaksiran interval, sebuah penaksiran interval didefinisikan sebagai penaksiran yang dibatasi oleh dua nilai di mana penaksiran interval terbentang. Sebagai contoh berikut adalah sebagai penaksiran interval untuk nilai rata-rata mean populasi M. Contoh tersebut menyatakan bahwa rata-rata mean populasi M berada dalam rentan lebih dari A tetapi kurang dari B. Berikut adalah contoh penaksiran berdasarkan rata-rata dan proporsi. Sekian dan terima kasih.